Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-84 yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Marilah kita baca, kita simak, dan kita terjemahkan setiap kata yang ada dalam ayat ini, lalu baru kita baca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, la tasfiku, yaitu la tasfikuna, kalian tidak akan menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian, wala tukhrijuna, dan kalian juga berjanji tidak akan mengusir diri-diri kalian, anfusakum, diri-diri kalian sendiri, min diyarikum, dari kampung halaman kalian, summa aqrartum, kemudian kalian pun berekrar, menerima perjanjian itu, wa antum tashhadun, dan kalian pun mau bersaksi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian yang kuat, mitsaq, perjanjian yang kuat dengan orang-orang Bani Israel. Adapun perjanjian yang diambil oleh Allah di sini dari Bani Israel adalah mereka berjanji tidak akan menumpahkan darah di antara mereka, saling membunuh, baik dengan sesama mereka ataupun kelompok lain yang nanti menyebabkan kelompok lain akan menumpahkan darah mereka. Kemudian juga berjanji tidak akan mengusir sebagian mereka, tidak akan saling mengusir, baik itu mengusir dari kelompok Bani Israel sendiri atau mengusir kelompok yang lain, yang kemudian kelompok lain ini pun akan membalas mengusir Bani Israel. Kemudian ketika saat diambil perjanjian itu, mereka telah berjanji untuk tidak menumpahkan darah, tidak mengusir ya diri-diri mereka atau sebagian mereka atau orang lain dari kampung halaman mereka. Mereka telah sepakat memegang janji itu. Tapi lagi-lagi mereka terbiasa mengkhianati janji. Oleh karena itu Allah ingatkan, terkhusus adalah ketika mereka berusaha bagaimana mengkhianati perjanjian itu terhadap kaum muslimin yang merupakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka melanggar perjanjian, sebagaimana kita tahu bagaimana mereka melanggar perjanjian damai dengan umat Islam. Bahkan mereka melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengkhianati dengan cara akan membunuh Rasulullah. Kemudian mereka mengganggu kaum muslimin. Itulah kebiasaan orang-orang Bani Israel, yang sepertinya sudah menjadi karakter mereka, yang secara langsung ataupun tidak langsung diwariskan kepada generasi-generasi mereka seterusnya, bahkan sampai hari ini. Sehingga kita bisa mendengar dan menyaksikan bagaimana berbagai pengkhianatan orang-orang yang mengaku keturunan Bani Israel dari zaman ke zaman, dari masa
ke masa. Nasallallahu salamul afiyah. Itulah karakter mereka. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quran ini tentang mereka dulu sudah terikat perjanjian damai. Mereka sudah terikat perjanjian dengan Allah untuk tidak melakukan pertumpahan darah, pengusiran, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Allah mengingatkan di dalam ayat ini. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikun, ay la turiqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kuat dengan kalian, yaitu kalian berjanji tidak akan menumpahkan darah. Ay la turiqun dima'akum. Artinya kalian tidak akan menumpahkan darah-darah kalian sendiri. Artinya la yasfiku ba'dukum dama ba'din. Artinya sebagian kalian tidak akan menumpahkan darah sebagian kalian yang lain. Sesama Bani Israel. Wakilah dan dikatakan, maksudnya ada yang menafsirkan, la tasfiku dima'a ghairikum. Janganlah kalian menumpahkan darah selain dari bangsa kalian. Fayasfika dima'akum, sehingga menjadi sebab selain dari kalian itu akan menumpahkan darah kalian. Ini maknanya sama. Baik mereka menumpahkan darah dari kalangan mereka sendiri, atau mereka menumpahkan darah dari kelompok lain, yang akhirnya kelompok lain akan membalas menumpahkan darah mereka. Ini dua kemungkinan itu makna daripada ayat ini. Faka'annakum safaktum dima'a anfusikum, maka seakan-akan kalian itu telah menumpahkan darah-darah kalian sendiri. Jadi menurut penafsiran yang kedua ini sama hakikatnya, ketika mereka menumpahkan darah ya golongan lain yang bukan dari Bani Israel, yang mereka akan membalas menumpahkan darah Bani Israel, kan hakikatnya sama. Secara tidak langsung mereka menumpahkan darah golongan mereka sendiri, ya, atau melakukan sebab menjadikan kelompok yang lain menumpahkan darah kelompok mereka. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan kalian juga telah berjanji tidak akan mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Artinya la yukhriju ba'dukum ba'da min darihi, artinya sebagian kalian tidak akan mengusir sebagian kalian yang lain dari kampung halamannya. Wakilah dan dikatakan, atau ada sebagian yang menafsirkan, la tusi'u jiwara man jawarakum. Artinya janganlah kalian berbuat buruk ya di dalam bertetangga dengan orang-orang yang menjadi tetangga kalian. Jangan berbuat buruk kepada tetangga kalian. Ya, tetangga kalian maksudnya ada kalangan kaum muslimin, ada kalangan sesama Bani Israel, sesama Yahudi gitu kan. Jangan berbuat buruk, janganlah buruk di dalam bertetangga. Fatulji'uhum, sehingga menjadikan sebab kalian itu memaksa, secara tidak langsung memaksa mereka tetangga-tetangga itu ilal khuruji, untuk keluar dari kampung halamannya, bisu'i jiwarikum, karena buruknya kalian di dalam bertetangga. Summa aqrartum, kemudian kalian mengekrarkan, kalian berekrar untuk menepati janji itu. Bihadal ahdi, maksudnya kalian berekrar dengan perjanjian ini, annahu haqqun, bahwa itu perjanjian yang benar, wa qabiltum, dan kalian mau menerima perjanjian itu, wa antum tashhadun, dan kalian semua bersaksi untuk menepati janji itu. Al-yauma, maksudnya di hari ala dzalika, di hari tersebut, ya ma'syarul yahud, wahai segenap orang Yahudi, wa ta'tarifuna bil qabul, dan kalian pun mengakui untuk menerima. Sehingga kalau terjadi pengkhianatan terhadap perjanjian, yaitu itulah karakter mereka. Karena sudah berulang kali mereka mengikat perjanjian dengan Allah untuk tidak berbuat kejahatan di muka bumi ini secara umum sebenarnya. Tapi lagi-lagi orang-orang Yahudi yang mengaku keturunan Bani Israel selalu dan selalu mengkhianati perjanjian, selalu dan selalu berbuat kerusakan di muka bumi demi untuk memperturutkan hawa nafsu
mereka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.